Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Susanto. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang emotional intelligence. Ternyata hidup tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja, tetapi juga harus didukung kecerdasan emosional. Menurut beberapa penelitian, untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan, bukan hanya harus mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi juga harus didukung dengan kecerdasan emosional. Dalam melatih kecerdasan emosional, kita perlu membangun habit atau kebiasaan-kebiasaan bergaul terhadap orang lain agar terjadi kolaborasi atau terjalin kerjasama dengan menciptakan hubungan yang melahirkan emosional. Dan pada saat itulah kita dapat melatih dan mengukur kecerdasan emosional kita. Ketika kita tahu bahwa kecerdasan emosional sedang tidak baik, maka kita perlu meningkatkan. Untuk bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional, ada 4 tahap yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu self-awareness. Kesadaran atas diri sendiri dengan memahami siapa kita, menyadari kekurangan dan kelebihan, serta memahami potensi dari keduanya untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Yang kedua adalah self-management. Self-management yaitu melatih kemampuan diri atas suatu tindakan yang sedang dilakukan, baik ucapan, pikiran, dan perbuatan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik dan merugikan diri sendiri dan orang lain juga tentunya. Sebuah filosofi kehidupan mengajarkan bahwa kita tidak bisa berharap dicintai kalau kita sendiri tidak mencintai. Yang ketiga adalah social awareness, yaitu melatih kemampuan untuk bisa membaca, menyadari, serta memahami apa yang dialami oleh orang di sekitar kita serta lingkungan kita. Dengan apa? Yaitu dengan memupuk rasa peduli, empati terhadap persoalan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang keempat yaitu relationship management.
melatih kemampuan dalam mengelola informasi untuk menghasilkan solusi dan manfaat dari sesuatu persoalan yang terjadi di sekitar kita. Dan yang keempat, ini adalah suatu hal yang paling utama atau paling pokok dalam melatih kecerdasan emosional, di mana relationship management ini merupakan inti dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya. Karena dengan kemampuan kita mengelola informasi untuk menghasilkan sebuah solusi akan menjadi sebuah magnet dari diri kita terhadap orang-orang di lingkungan kita, dan mereka akan merasakan nyaman ketika berada di dekat kita. Setelah itu kita akan memiliki yang namanya personal kompetensi atau kemampuan mengolah diri dan kemampuan mengolah pergaulan yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Bahkan kita bisa menjadi teladan buat orang di sekitar kita. Perlu diketahui bahwa emosional juga terpengaruh oleh cara berpikir akibat dari informasi yang kita konsumsi, baik melalui media sosial atau sesuatu yang kita lihat dan kita rasakan. Untuk itu kita harus mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi hal ini tergantung bagaimana kemampuan kita berpikir. Dan cara berpikir manusia dibagi dalam dua tingkatan, yaitu tingkatan pertama, lot atau cara berpikir terendah yang hanya berdasarkan kemampuan mengingat dan keinginan tahuan tentang sebab akibat. Tingkat yang kedua yaitu hot atau cara berpikir tinggi yang tidak hanya mengerti tetapi mampu mengurai, menilai dan mengevaluasi dari apa yang diketahui serta memberi solusi yang dapat memberi manfaat. Selain itu kita juga harus berpikir subjektif dan juga berpikir objektif agar kita dapat menjaga relasi karena mampu menilai mana fakta dan mana opini. Maksudnya di sini ketika kita pandai memilah kapan harus berbeda dan kapan harus bersepakat, maka kita dapat menghindari dari konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Untuk melatih itu semua, kita juga harus sering berkomunikasi, bertanya agar kita dapat berpikir dengan cara deskriptif, yaitu tentang bagaimana cara kita berpikir tentang siapa
kapan, apa, di mana, dan bagaimana. Yang selanjutnya ya berpikir dengan cara explanative thinking, atau tentang bagaimana hal itu terjadi. Setelah kita mengetahui suatu hal, maka kita harus dapat menyimpulkan mengapa itu terjadi. Selanjutnya yaitu berpikir dengan predictive thinking, tentang bagaimana memprediksi apa yang dihasilkan bila melakukan apa. Maksudnya adalah ketika kita diperhadapkan pada sesuatu persoalan, kita harus mampu memprediksi dari tindakan yang kita lakukan itu akan mengakibatkan apa di baliknya. Yang terakhir yaitu cara berpikir dengan perspektif thinking. Nah, ini adalah cara berpikir yang paling dibutuhkan oleh siapapun. Cara berpikir ini adalah kemampuan seseorang menciptakan ide-ide atau gagasan untuk membuat solusi bagaimana menyelesaikan suatu hal dengan baik. Nah, maksudnya orang yang memiliki cara berpikir perspektif thinking adalah orang yang penuh dengan gagasan dan mampu membuat solusi dari segala hal yang terjadi. Hidup adalah rahasia terbesar dalam diri kita, tetapi rahasia itu jugalah keindahan sejati yang menjadi misteri dalam kehidupan kita. Tetaplah optimis untuk menjadi sukses. Jangan pernah takut dengan apa yang kita tidak bisa, tetapi takutlah dengan apa yang tidak kita pahami. Karena musuh sejati bukan apa yang ada di hadapan kita, tapi apa yang ada pada diri kita. Itu saja, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.